Kalau mulai saking halaman ini mungkin diwalik nama 266 dari 266. Aku kemarin nama ya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Asma'u ummahatil mu'minin. Utawi itu bab nerangno nama-nama ummahatil mu'minin. Kira-kira garwane kanjeng Nabi. Wa ummahatil mu'minin. Utawi kira-kira ummahatil mu'minin. Ibu dari genap seorang mukmin sekalian. Allawa dirupane ummahat. Tazawwajahunna ingkang nikahi hunna ing ummahat. Tazawwajahunna ingkang menikahi hunna ing ummahat sapa Rasulul Karim sapa kanjeng Nabi Al-Karim. Hunna utawi ummahatul mukminin. Itu itu perempuan-perempuan atau wajan-wajan sing bakal dapat. Awalan As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Nantos wa akhiran As-Sayyidah Sofia bintu Hayy bin Akhtab radhiyallahu anha. Maka itu kalau insyaallah kalau kata makan jelas kalau mukadimahnya. Menyangkut ummahatul mukminin bahwa Nabi itu cara bahasa sekarang berpoligami atau taat budi. Faktanya Nabi itu punya istri yang dia sampai meninggal itu 9. Yang di garwa Nabi itu sekitar 12, yang sampai kanjeng Nabi kabundut itu 9. Makanya dalam istilah kita antis ini suatin wakatul Mustafa. Jadi saat zaman Nabi meninggal itu meninggalkan 9 apa? Walhasil singkat cerita bahwa faktanya beliau itu poligami. Tapi kemudian karena ada pendangkalan ilmiah juga di kalangan pesantren, di kalangan umat Islam sendiri. Hingga membayangkan istri Nabi itu 9 itu ya ayu-ayu terus menarik. Tapi lewat kitab ini nanti rahmat yang umur itu tidak apa-apa. Kalau kita ketahui apa? Jadi Nabi itu mulai menikah poligami itu sekitar umurnya 54. Setelah Nabi sendiri umur 54 yang dinikahi itu orang yang umur tidak apa-apa, orang yang umur tidak. Yang di antara 9 itu yang kira-kira kena dirasakan itu papat. Yang termasuk Aisyah, Zainab, Sofia, terus Maria Al-Qibtiyah. Nanti lewat kitab ini sampai akan tahu betapa ada proses-proses sosial yang harusnya Nabi demikian. Misalnya yang lanang itu mati karena bela Nabi. Di faktor waridatan wahidah. Bahwa istrinya menjadi tunggal karena yang lanang mati bela Nabi. Ada yang kayak kasus Yuri Hamzah atau masih keluarganya Abi Sufyan. Dia suaminya ditekan oleh Abi Sufyan untuk tinggal di Mekah. Istrinya hijrah ke Madinah. Kalau kembali ke Mekah mesti dipaksa kafir lagi. Karena keluarga terhormat, kalau tidak dinikahi Nabi itu terus menjadi masalah. Itu terus fakta-fakta ini yang menjadikan sebetulnya itu wajar saja saat itu, apalagi zaman perang. Bahwa keamanan perempuan itu benar-benar riskan karena zamannya perang, satu penculikan. Itu Rian Iwara itu penculikan. Jadi zaman perang, zaman penculikan. Kamu kodimah dulu itu bahwa kemudian sekarang secara fikih hingga detik ini itu poligami dibolehkan. Alasannya Nabi melakukan. Kemudian secara fikih Syafi'i dibatasi 4. Alasannya untuk selain Nabi itu katanya maksimal 4. Macam-macam. Tapi tidak adilnya fikih ketika membolehkan poligami itu alasannya Nabi melakukan. Hanya itu saja. Tapi untuk 4 Nabi melakukan 9, tapi fikih hanya memberikan 4. Alasannya untuk selain Nabi katanya hanya 4. Tapi fikih ini menyisakan gejolak karena untuk orang Syiah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan sampai bebas. Bahkan kemarin yang kasus di Madura itu orang Syiah itu jenis sama. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu ada al-hikmah asiyah. Saya itu sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini merasa kena amaratnya Islam, amaratnya Rasulullah. Bahwa kita harus menjelaskan duduk persoalan kenapa Nabi sini. Saya itu sudah entah berapa tulisan saya membantu penulis yang menerangkan bahwa kenapa Nabi sini 9. Mulai penulis di Jogja, di Jakarta. Dan itu saya tidak minta fee sama sekali karena saya berkewajiban untuk menjelaskan. Dan memang saya yang tahu karena saya bisa baca kitab punya banyak referensi.
Nanti lewat itu sampai tahu. Fakta itu kan ada adilnya ya. Fakta di satu sisi muni al-hukmu ya siru ma'ilati wujudan kata. Bahwa hukum itu bergantung alasannya wujudan kata. Kalau halalnya poligami itu karena kondisi berat, berarti bersyarat sah menurut. So, orang-orang di fakta juga keberatan. Sampai wayo dari dulu. Kalau alasannya peniru nabi itu poligami, kita poligami. Apa kondisi poligaminya dia? Sama dengan apa? Nah, kondisinya sangat terdesak, kondisinya berat. Tapi kalau poligami tidak dihalalkan, hanya karena elatnya tidak bersih, tidak. Bagaimanapun poligami itu sah di suara Al-Quran, tangkikum atau balakum yang misalnya. Masalah selesai. Tapi selalu ada kelompok modernis Islam. Jadi mulai kayak Gus Dur, kayak tokoh-tokoh modernis Islam sampai sekarang. Itu yang melawan poligami, termasuk di Mesir di mana-mana. Ya alasannya bahwa Nabi poligami itu adalah Khadijah meninggal. Yang dia kan Khadijah hidup, Nabi juga ada poligami. Sehingga memang ini masalah-masalah yang ulama sekali berapapun tidak bisa jawab. Ya memang tidak akan terjawab. Yang bisa menjawab hanya nurani masing-masing. Jadi saya cukup mewakili seorang Nabi, yang mewakili seorang ulama dulu bahwa penjelasan sampai begini itu mungkin. Masalahnya itu terkait dengan seks itu kesannya jorok nafsu. Juga terkait bandingannya di zina itu jorok. Ini kalau berkali-kali dengar pengiran, ya Allah kalau memang saya harus melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang banyak itu tidak pantas. Kita sebagai ulama harus berani bertaruh. Contohnya begini, ulama itu yang rata-rata busuk, ya rata-rata. Ini ngomong seks itu kabur. Yang ngomong kelamin perempuan juga ada. Itu ya etika normal saja, apalagi itu orang Jawa normal. Tapi sebetulnya kalau zaman Nabi sendiri ada hal-hal yang harus dijelaskan. Misalnya Nabi sampai menghentikan waktu itu 5 rukun sudah kotor, wa imatatul azan itu sudah kotor. Sampai Nabi menghentikan wafiku tidak hatiku sudah kotor. Bahkan dalam alat kelamin istri kamu ngumpul istri kamu sudah kotor. Kami sahabat protes, ya Rasulullah ayat ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa mendatangi syahwat urusan seks dapat pahala. Nabi menjawab, alai salah wadu'aha fi haramin akana alaihi isri. Tapi kalau dia salah letak kan menjadi itu. Jika zaman Nabi itu orang poligami itu tidak janggal. Karena perbandingan antara nikah dan zina itu kuat. Juga sebenarnya nikah itu akhudulil dasar wa akhudulil dasar. Ya, ketika kena tradisi Asia Timur kayak Jawa, kayak nikah itu diterangkan sunnah Rasul, nikah itu menuruti syahwat, tapi boleh turunan yang soleh. Itu ya baik, tapi sebetulnya tidak seinti masalah. Dengan nikah itu satu bentuk perlawanan terhadap perzinahan. Karena resmi gawe Nabi jambak, al-Qudulil Basar, wa-asal-Nabi. Nah, sekarang ketika posisi poligami terdesak, begitu dikritik oleh Islam modernis, oleh berbagai kelompok, karena tidak mungkin orang adil sama istri kedua, ketiga. Oke, memang tidak mungkin orang adil. Walantas tadi, wantas dulu, benar, tidak, walau harap itu. Tapi pengkritik poligami yang gencar, yang semangat. Apa sesemangat itu saat mengkritik berzina? Apa sesemangat itu saat mengkritik kebijakan moral urusan asasi? Mereka itu bandit-bandit semua. Artinya canggung mereka bisa mengkritik zina, bisa mengkritik apa? Saya itu punya pengalaman banyak dalam hal ini. Hingga detik ini saya tidak berpoligami, saya menerangkan asli. Saya punya pengalaman banyak. Saat orang memuji Gus Dur, memuji siapa lagi, siapa saja, saya tidak bilang Gus Dur. Saya tahu, apa frekuensi Anda membenci atau menjelek-jelekan Gus Dur itu sama dengan frekuensi Anda membenci pendeta atau membenci bajingan atau membenci orang jelek. Jangan-jangan orang yang lantang ngomong poligami itu enggak Islami apa-apa, enggak lantang saat ngomong pornografi, enggak lantang saat mengkritik bersih. Nah, ini masalah. Sehingga ketika poligami itu orang soal tentang poligami. Memang banyak enggak adil kita yang salah kaprah juga banyak. Tapi tak salah kaprah-kaprah barang yang secara syariat boleh, luwes jelas salah nggak kayak zina. Makanya saya kemarin belajar terus Musnadu Ahmad. Itu termasuk ada hadis la taqu musta'atu hatta la yuqala fil ardi li zalim anta zalim. Bumi itu tidak akan berkah, jika kiamat tidak akan berkah.
sampai orang itu ada keberanian setiap bentuk kezaliman yang dikatakan apa? Jadi punya pengalaman buruk dalam hal ini. Tidak perlu saya ceritakan orangnya. Ini saya punya teman seorang alim yang ya alim tapi moralis. Kalau alim yang jujur, moralis itu jujur itu benar tidak. Kalau benar jujur, lu betul. Beliau termasuk senang misalnya nggak ada data-data kasar orang zalim. Kita akan masih ingat dulu era Harmoko itu misalnya wanita WTS yang wanita apa harapan supaya tidak menaruh perasaan WTS. Sehingga semua bentuk kezaliman itu dirasakan saja supaya tidak menaruh dan itu perasaan orang Jawa berdalil itu wilayah biologika berkhidmati wal muridatin hasanah sehingga bentuk kezaliman biasanya diperhatikan. Kalau saya ada pendapat, mungkin karena kita ditegur kiai atau tokoh, mungkin kita tidak seliar orang awam. Artinya ya kita cukup terkendali karena kita tokoh. Tapi sebenarnya saya senang, andikan misalnya yang bisa bukan zina disebut lonte, wong lanang nakal disebut hidung apa? Jelas. Kenapa? Karena kalau juga kezaliman tidak dibahasakan jorok, sementara poligami di soal jelas, itu nanti lama-lama ini berkembang. Makanya ketika ada nabi, bunyi itu tidak ada berkat, ina la yuqala lidzalim antas jelas. Coba kita mikir ya, misalnya saya ulama, sampean semua kiai. Kita ini tidak punya tangan banyak, juga tidak punya kekuatan banyak. Untuk mentabukan zina itu kita ada kekuatan banyak. Paling sing seneng kita juga orang-orang yang tidak zina. Ya toh, sing seneng kiai wong-wong sing anti. Lalu keantian zina sampai ke masyarakat luas, termasuk wong sing ra salat, termasuk wong sing Islami malah. Lewat bahasa-bahasa sing sangkar bahasa-bahasa kasar dari masyarakat. Anakmu lonte ora pantes dadi tangga. Iku lonte ora pantes. Lewat bahasa-bahasa kasar yang berkembang di masyarakat ini tetap ikut andil mencemarkan zina, ikut andil mentabukan amit-amit jadi manggil wong itu di SMA ini. Ini kita belum bicara tobat, bicara betapa saat kita tukut andil maksiat itu lebih parah. Paham ya? Ini kita belum bicara tobat, tetap punya hak tobat. Iya gitu harus sadar, kita tidak punya tangan, tidak punya kekuatan. Sehingga kalau kezaliman itu di masyarakat berhalus bahasanya, itu lama-lama kan menjadi biasa. Saya punya pengalaman buruk dan punya pengalaman baik dalam ini. Daerah saya itu karena daerah santri. Itu misalnya ada bahasa, wong orang itu mau itu mana apa, tidak aneh. Jika ada cilik rawani sunat, harus bisa mau apa? Tidak. Akhirnya ada tradisi, wong aneh orang sholat lah, mau juga. Jika khawatir nak sunat bisa menjaga kancane, itu mau apa? Tidak. Karena pemerintah akan kasar. Pengaruhan oleh semua jadi wong jajan oleh semua jadi. Nah ternyata bahasa kasar ini membantu berkembangnya apa tarif syariat. Begitu juga mereka tidak mau mantu orang yang terkenal ini Batam jadi apa? Di Jakarta saja. Sehingga menjadi tradisi masyarakat minimal tidak ada mantu lonte. Bahasa-bahasa ini harus kita jaga. Meskipun kita sebagai ulama tidak ikut sekasar itu ya. Kita sebagai ulama tentu punya etika. Tidak ikut sekasar itu. Tapi kamu tidak boleh membunuh bahasa kasar ini. Karena bahasa kasar ini penting untuk melawan pemerintahan. Sehingga Allah sendiri pakai bahasa itu. Wala tatrabuzina innahu kana fahisha. Bahasa apa? Zina itu fahisha. Jelas banget. Bahasa asal zina. Dan itu metode sangat buruk. Nah ini penting kalau aturakan teman. Sehingga kita nanti cukup punya energi. Ketika masyarakat terlatih untuk mencabukan barang yang salah. Dan mentakalkan barang yang sakral. Ini posisi ulama atau syariat itu enak. Daripada semuanya sopan, kemudian yang tabu diam-diam terangkat menjadi tidak begitu. Ini malah fatal. Nanti ke depan kita apa? Makanya ketika Nabi la taku musta'ahat kala yukola fil ardi lijolim antat. Kemudian hadis mengatakan barokatul ardi itu akan dicabut. Kalau orang tidak punya keberanian mengatakan yang jolim. Ini penting kolaborasi. Coba sekarang frekuensinya. Orang nggak zina di Indonesia. Bagi mereka juga ngaji tentu karena ngajinya karena dia. Tapi yang ngaji itu kan sudah orang-orang yang anti zina. Di masyarakat yang tidak sholat, misalnya di Rabang, dan masyarakat yang tidak kenal agama. Mereka ada zina itu lebih pamit, lebih disebut lonte, lebih disebut orang kuratan dan sebagainya. Dan itu menolong syariat. Bahasa-bahasa ini masih menolong apa? Syariat. Karena intinya sama-sama anti.
Paham ya? Itu perlu kolaborasi. Betul. Kiai Jawa atau masyarakat Jawa itu punya tradisi berlebihan cara mengatakan berhikmati wal ma'ibati hasan. Hingga ada kulil hatta walau karena apa? Murah. Hingga kebenaran itu sudah dikatakan oleh karena apa? Ini kalau kita belum bicara tobat itu ada zatnya sendiri tentang potensi tobat. Lewat penjelasan ini kolaborasi bahwa masalah poligami itu supaya mudah kita pahami. Tidak usah detail-detail tentang al-hukmu ya di rumah ilah diri kita nama wajah. Bandingkan itu dengan berzina. Bahwa syariat itu melawan apa? Berzina. Sama seperti kita dagang di pasar. Mungkin kita suka karena transaksi kita ilegal atau nipu atau apa. Coba bandingkan dengan pencuri. Paham ya? Kita jabat mungkin korupsi, mungkin juga. Jadi pejabat mungkin rawan korupsi, rawan juga. Bandingkan kalau yang mimpin negara itu malah orang yang tidak mampu agama. Gak terima korupsi ideologi ini tidak komunis buat itu soal akal karuan. Bentuk-bentuk ini kiai paling banter dengan duit. Bentuk-bentuk ideologi para pakar ideologi bisa keluar ideologi negara dirubah. Dengan kiai-kiai tokoh-tokoh agama itu berketuhanan yang maha esa. Nanti kalau orang-orang nggak abu agama yang dijiwakan demokrasi, yang dijiwakan kebebasan, nanti demokrasi dan kebebasan itu yang jadi agama tersendiri menggusur pentingnya agama. Paham gitu kan? Penting itu kan? Tapi sama ada takut. Berarti juga ekstrim orang krono ngalim ini. Ekstrim saya itu dari satu percaturan ilmiah. Jadi bukan karena saya garis keras itu. Ekstrimnya itu karena saking banyaknya ilmu, cerita-cerita begitu. Kita punya itu. Makanya saya itu modern, tapi dalam banyak hal saya itu ekstrim. Maksud perdebatan saya sama seorang alim itu saya ada setuju. Saya tidak setuju kalau ada penghalisan bahasa-bahasa keberiman. Maling disebut maling, lonte disebut lonte. Itu menolong syariat. Karena bahasa ini menolong apa? Syariat. Karena masih mentabukan barang yang tak. Meskipun kita sebagai ulama tentu ya menuntun tobat, memberi motivasi ke keluarga masih ada. Tentu itu tidak pasti, itu juga kewajiban ulama. Tapi kewajiban ulama itu sekaligus. Itu yang dolim dikatakan dolim. Indah bukan apa, atau bahasa apa. Meskipun ya bahasa ulama juga ya kuliah ibadah lagi atau kuala jadi melakukan apa ngerahmati. Paham ini kita fair, kita punya bahasa fahidah atau makta, tapi juga punya bahasa wa aniku ya harus hukum apa wajib. Ayo tetap kembali ke situ. Ya, dua bahasa ini harus bareng. Dan kemudian karena kita berharap tobatnya, kita berlunak ria sama ini sampai pentabuhan barang tabu, Jadi fatal kalau Islam sudah gitu. Hanya ini harus belajar lagi. Hanya nanti saya belajar lagi sedikit kenapa kejadiannya begitu. Kita dulu di era Nabi, yang namanya zina itu dipertentang, yang namanya nikah itu dipertentangkan dengan zina. Paham ya? Fa'innahu aghadulil basar wa ahsanulil. Jadi ini zina juga berarti. Bahkan ada hadis yang lebih tabu dari itu. Kalau perasaan dia jauh lebih tabu dari itu. Kalau hadis ini kan orang siap kerumunan. Di Jawa ada itu. Kan ada orang itu lihat kok tertarik. Nah mulai anggung beli itu. Masuk rasanya itu banyak. Lalu sampai saking betapa syariatnya Nabi rasional. Kan ada orang mangan pizza. Salah contoh mungkin nilainya saya kata. Gue kok pengen mulai mangan jagung botelo waras itu tetap membunuh selesai. Kalau wong ayu tertarik dengan ngomong butuh panjang lagi, sabar tetap membunuh. Lucunya itu penting. Gue gitu, gue ninggalan kalau wong butuh 100 juta. Kalau marung mangan sate kelatak nanti wah. Itu mungkin kalau kamu sama sekali tidak punya uang, cuma kamu berlebihan. Coba kamu punya uang 100 ribu. Itu pikiran kamu kalau duit 100 juta, nyata tidak saya ketahui, aku tak ketahui, tidak ada. Orang sufi kan mas. Wong juga bah telung ton mangan tak piring, sing pirang-pirang mangan ya tak. Tapi tidak boleh sama sekali tidak boleh karena tidak bisa untuk melawan ketolak karena sama sekali itu tidak. Paham ya, benar dikit. Dibujuk panjang ya ono gunane, duit tak datang ya ono gunane. Paham. Waktu imam untuk laporan ono gunane. Jadi ana wong ki pengaruh akeh demi sofa. Iya itu gubernur toh Pak, gubernur apa? Toh. Sampai Nabi itu detail sekali. Jika aksepat ke imro'atan bukro, fa'ati ahlan. Bagaimana? Fardi sirara ila ahli.
Saking itu tadi. Saking Nabi itu rasional sekali. Bahwa yang melawan zina adalah yang sejenis dengan zina. Itu sama-sama menikmati kenikmatan biologi. Kalau zina asik karena seks, kita nikah juga asik karena seks. Sama Nabi jawab, ini Jawa saja nggak berani jadi begitu. Wah, kalau oleh parti tidak itu diperharus. Mereka namun nurutin nafsu dia, nyati ada turunan toh. Nangkal mereka nurutin nafsu. Belajar sini karena untuk uang imposan juga gini. Wah, saya ngapek nak orang kau suci. Oh, cara pula rau. Akan bahasa buah sih. Nabi ini dewi akhir redaksi ini awal beri bahasa atau no. Cara arti terjemahannya juga jelalatan juga di awal beri bahasa terjemahan berarti juga jelas. Tapi ajaran itu ajaran yang jujur, nak melang ajaran moral itu repot kan? Dia jujur dan sunnah. Sekarang langka kayak pulau ini sekarang. Menang dia moralis itu baru menangan. Menangan tuh, nanti sopan tuh citranya apa? Nggak ngalim ya citranya loh. Ngalim terkenal lurahan. Untuk yang jujur ya kelar itu. Tak wahyu Allah, tak wate. Bulan aduh nggak berpikiran nol. Gusti kalau siap jadi tumbal orang alim di situ buan ya itu rapayullah buan ani mati. Ya yang juga tinggal tidak itu mangan tak piring keluar lari cepat mangan apa? Dalam itu ambil akar ya paling marung untuk saya ketahui lagu jebur akar marung yang terdekat. Dua. Ini penting kalau terangkan karena itu kita harus terlatih. Eleng-eleng hadis yang Musnad Ahmad. La taku musta'atu hatta la yuqala fil ardi lizalim antas. Intinya Islam itu mendukung sekali semua kejelekan harus dibacakan dulu. Kemungkaran harus dibacakan dulu. Jadi kita di Indonesia sebenarnya sudah tertolong saat masyarakat mengatakan maling, mengatakan lonte, mengatakan hidung dengan bahasa-bahasa jorok itu syariat itu tertolong. Paham itu? Karena tangan-tangan kiai kan ya agak banyak, pengaruh kiai juga ada banyak. Bagaimana bahasa-bahasa ini juga ikut ikut menjorokkan zina, paham ya? Ikut mengimajinkan bahwa zina benar-benar itu. Dan ini kita tertolong, kita secara syariat apa? Kemarin di Jawa, orang tak sholat lah, zina tetap keberatan, paham ya? Yo, udah cilik-cilik tak rumah, udah jadi lonte, gue itu keberatan. Masih orang sholat lah itu tetap begitu kan? Dan itu tertolong kita sebagai syariat apa? Ulama membeli itu. Membeli tentang sinau hadis-hadis yang bagaimana Nabi itu memfonis atau menghukumi sebuah fenomena sosial. Ternyata pilihannya Nabi kayak Quran, jadi yang bisa dibacakan ke. Misalnya Quran menghukumi zina itu wala taqrabuzina innahu kana fahsyatan wa sa'a. Untuk bahasa orang yang makan serampangan, innalagi yaquluna amwala kama zulman innama yaquluna bi butulin nabo. Aku mangan demi wong kok doyan dunyane wong yatim mangan apa? Doyan riba istilah Quran wae. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitan minal sing doyan riba kok wong kesurupan. Kok wong telepon cetak kok wong telepon. Warnya bahasanya kasar terus di yang Quran untuk hal-hal yang harus dikasari. Wong disangkal lagi ya takut batu setan nominal, yang mana kok orang kesurupan. Paham ya? Untuk orang yang apa itu mesti begitu. Nah, dengan tradisi ini kita tertolong, kita di Jawa ini tertolong. Di Indonesia, di Asia Timur, nah, masih bahasa-bahasa jorok untuk hal yang jorok itu masih. Sehingga penghalusan bahasa yang disyariatkan sebagian aliran alasannya prinsip matiomil wajah hatana itu ada sebenarnya. Bahasa itu hanya terpakai saat kita memotivasi untuk tobat. Ya, di hikmah itu kita pakai saat kita memotivasi untuk apa? Di luar itu enggak. Yang dulu baru dikatakan apa? Perilaku kejoliman. Ini penting kulaturakan karena itu tadi. Nanti kalau kita terlatih bahwa poligami berbanding sama dengan zina, nanti sama tidak kaget dengan logika poligami. Jadi tadi saya katakan orang-orang Islam modern yang mengkritik poligami secara gencar, apa segencar itu mereka mengkritik berzina? Orang-orang gencar mengkritik Gus Dur, mengkritik Kiai, apa segencar itu? Kritik pendeta, kritik orang-orang yang enggak. Lalu kalau jadi Kiai dikritik uang ratusan, itu uang seribu.
Jadi kalau rasa, mereka hobi, wong riting ya hobi. Jadi kadang rada penggawean. Jadi dampak rumah ada pintu. Dampak rumah ada apa? Iya, urusannya apa? Lewat mukadimah ini tadi, lewat dasar ilmu ini. Dan itu saya bertanggung jawab di Tuhan. Lewat dasar ini nanti sampean saya bacakan urut. Ya, itu tadi nggak ada di kitab ini, tapi nanti sampean dengan logika itu terus nggak ada. Kita sekarang baru senang belajar Nabi Ahmad itu detail sekali Nabi ngelawan kezaliman itu detail sekali. Sampai barang-barang sepele itu kalau Nabi ngelawan, kalau itu kemungkaran itu detail sekali. Misalnya ada orang yang datang atau mengambil apa itu selimut. Selimut itu kan barang sepele, apalagi saat perang besar, ghanimahnya itu onta, kuda. Selimut itu barang sepele. Nabi ngendikan man wasana kali saminna, siapa yang menipu tidak termasuk golongan. Sampai ada apa itu? Wa maka nali nabiyin ayyahun wa may yaqlul ya'ti bima qalla yaumal. Ya itu ada misalnya hanya ada seorang iseng nyolong selimut. Dalam perang besar, ghanimah besar nyolong selimut kok nyolong sarung. Ghanimah itu mulai onto jaran wong wedok terima selimut tak mesti barang apa? Tapi karena ketegasan Nabi, supaya kemungkaran tetap bongkar itu sampai marah Nabi marah, sampai jadi ada nuzul, wa may yaqul ya asma Allah apa? Menyangkut bunuh diri juga gitu, Nabi ekstrim. Siapa yang bunuh diri, maka alat yang dipakai bunuh diri akan menghinjam-hinjam ke dia sampai ilayah qiyamah, sampai di akhirat. Karena di hadisatin, pak hadisatu itu anu kita di ilayah qiyamah. Karena di hadisatin, pak hadisatu itu kalau pakai benda tajam, maka benda tajam itu akan ditusuk-tusukkan ke perutnya sampai kiamat. Itu kompleks. Jika nanti kalau membacakan kemungkaran, ya kayak khas bahasa Quran. Saya nanti ngendikan, salah satu nayu kalimu semua yaumul kiamat wala yang jiru ilaihi wala yukat. Ada 3 kelompok yang Allah tidak berkenan melihat, apalagi ngomong ngendikan. Allah gak keduga, belok ora gelem ngomong ora gelem. Apa itu wong sing khianat wong. Ya tekat kayak bahasa Quran. Quran itu kalau sudah benci tadi perilaku, istilahnya layu kali ini semua, walau yang dulu, ya nggak mau mendikan, juga nggak mau ngomong. Soalnya orang Jawa nggak keduga mesti emang, jadi suaranya enak, emang. Itu penting. Ekstremitas untuk melanjutkan itu penting supaya jaga stabilitas syariat. Ini tidak boleh dibunuh oleh orang-orang yang tidak moralis, dia hikmatnya moralisatif. Teman-teman. Ya ini sudah kita harus pinter-pinteran meletakkan. Jangan-jangan yang mengatakan berhikmah roh dalilnya bergumul juga. Jika dia nyelesin, aku sakit, tak usah ngaji aku terberubah. Mereka milih kita, ya korban tidak tahu barang itu kan. Boleh, jadi tak wacana pun. Pun mulai awal malah, jadi sekarang mulai bersama. Awalan al-hikmah at-ta'limiyah. Kenapa terjadi poligami? Awalan al-hikmah at-ta'limiyah itu ada unsur pembelajaran at-ta'limiyah itu unsur pembelajaran. Lakot kana teman-teman ono apa al-ghayatul asasiyah, apa dasar apa kepuncaan dasar, apa al-ghayatu puncak al-asasiyah itu kang basa asasiyah. Minta adi jiwa jadi betul. Saking wilangane pira-pira garwane Nabi, dia takri bibiti mu'allamah. Ia utawi ikilah al-ghayatul asasiyah itu takri bibiti mu'allamah. Itu ngetokno pira-pira dasar pengetahuan, dasar keilmian di nisa. Jadi pira-pira wong yu'allimuna guna al-ahkam syariah. Mulang sapa Nabi guna ing ikilah nisa al-ahkam syariah ing pira-pira hukum syariah. Panita mongko pira-pira wadon nafsi bil Islam itu separuh sangka kelompok masyarakat. Waktu surito kali teman-teman sing fardhu nali ing atas nisa minata kali sisange pira-pira kemukallafan untuk hukum-hukum takalif apa ma perkara berida kang diwajibna apa ma ala rijal ing atas pira-pira. Maksudnya ngeten iki. Jadi iki kuat bidani. Misalnya menyangkut itu tiap perempuan itu beda-beda. Andai kan Nabi istrinya hanya satu, itu kalau menjelaskan haid itu tidak bisa. Misalnya istrinya Nabi hanya Aisyah, yang haidnya hanya 6 hari. Nabi darani haid itu 6 hari. Kan salah. Ternyata ada yang haid 7 hari, ada yang haid 9. Dengan banyaknya istri ini kemudian banyak ahkam yang terkait perempuan. Variannya bisa diketahui. Variannya atau jumlah anwaknya berapa?
diketahui. Sampai jangan bayangkan poligami dulu itu kayak sekarang. Yang harus dilakukan Nabi tentu banyak. Perempuan itu punya hukum yang terkait sholat saja kayak itu, auratnya kayak itu, tentang seks kayak itu, tentang nifas kayak. Dan itu butuh istiqra, butuh survei. Survei itu menurut teori polling modern sekali, itu butuh banyak sampel. Nggak bisa survei dengan satu sampel. Nggak bisa satu keputusan survei berdasar satu contoh. Paham ya? Jadi survei harus banyak sampel. Padahal Nabi butuh menentukan tentang kadar seks, banyaknya seks, kadar nifas, banyaknya. Dan itu dibutuhkan banyak sumber. Nah, banyak sumber ini karena terkait perempuan kan nggak mungkin dia atau bojone wong, tapi ya cemburu. Mosok wae iso di jalan-jalan dicegat ya. Nggak mungkin. Paling mungkin saat itu karena belum dibakukan tentu dengan istrinya sendiri. Paham? Dan itu Nabi berhasil setelah era istrinya Nabi. Kalau ada orang tanya tentang detailnya takobur setuju ya takok Aisyah. Termasuk menyangkut al-ahkam asyariyah yang tidak bagus. Itu sampai detail loh Nabi misalnya perempuan Ansor tanya, ya Rasulullah kalau fasad kayak apa? Ya Nabi jawab, ya sudah kalau ingkot saatkan ya kamu bersihkan. Cara bersihkannya bagaimana ya Rasulullah? Uji korsotan fadoi tidak ada wakada. Itu detail sekali. Karena bagaimanapun ya sudah kamu ngambil kapas kemudian letakkan di sini. Perempuan itu kan bagaimanapun nyawa tak malu. Akhirnya dari ngendikannya Aisyah, perempuan itu saya tarik, saya bawa ke kamar, kemudian saya yang menjelaskan. Artinya memang ada masalah hukum perempuan yang nggak mungkin dijelaskan bahkan oleh Nabi, bahkan oleh. Ya, saat itu Nabi didampingi Aisyah, terus perempuan itu ditarik, kemudian yang menjelaskan itu. Nah, tidak kayak kuat kan hukum itu, jadi tak perlu aja. Kalau rasa buat undang-undang, tinggal meneruskan. Tapi tak terinspirasi gaji. Aura salah. Aku kan ngasih jujur, mau jujur, aku perlu mikir akibat. Karena orang edit kan senengannya kok nangisnya jadinya. Jujur, aku perlu mikir apa? Akibat. Undang-undang, aku perlu mikir akibat. Kalau masuk akal itu kayak undang. Nah, udah mikir akibat maling nggak salah. Kok arah maling malah ramangan dia. Udah mikir akibat. Ini maling sah. Kok arah maling mau dorah. Nah, udah mikir akibat. Kalau udah oleh, arah kita maling malah dia. Oh mana kok itu? Wah masa Allah. Udah ngerasa mikir apa? Amin. Wakat kanan dan teman-teman anak sopo al-kasiro. Sopo peristiwa akhir minta tanya nisa ya sahina itu kode izin sopo nisa minta alin nabi sangking tampokan nabi anfitil umur asyariyah sangking sekelompok kira-kira urusan syariah wako satu muta'alikati khusus barang sing kegalitan bina kelawan nisa ambil kait bagi hukum nifas wan nifas dan nifas janabah hukum Islam ini kalau terangkan ya. Itu kan variannya banyak. Sehingga Imam Syafi'i mawon niku mutusno sausi rabi papa. Iwe cek takok wong ning dalan-dalan. Imam Syafi'i iki kuat tuh. Iku dhisik surveinya iku anggere wong ditakoki. Sampai akhirnya mutusno aqalu qad wahdo wa aktaruhu napa pemkata acara napa. Wa wali dulu itu napa. Itu ya, niku riyen liwat istiqra tenan. Ngerti golipnya berapa, aktarnya berapa. Wah, barang mesti ngerti golipnya aktar, variannya macam-macam. Kalau yang akmar ambil aqua, itu aqua tambah akmar. Wah, akhirnya orang gede juga hari, tapi kekuatan warna dia. Saya ini kalau dibuat itu tombol mata, dia takut tenan. Aqua tenan, pakai non tapi ya delok tenan, nih bujune delok tenan. Nah ini aqua ini nah ini aqua kok wis mutada mumayyiz berarti sing dinggo ada. Bahkan sing dinggo ada tuh rasa ngendani 15 dino. Artinya misalnya 6 dino itu head kok liyane jaga istihadah gak usah ngendani napa? Asarul napa? Head. Wah itu dulu dan mencari dan survei butuh sampel. Nah ini harus jadi kebutuhan menyangkut hadis janabah. Hadis janabah itu ada periode.
Ini ada periode innamal ma'u minal ma'. Jadi ada janabah wajib itu kalau sampai sama-sama indah. Dulu periode awal Islam ada seorang sahabat mengguli istrinya. Ketika mengguli Nabi rawuh. Akhirnya kan tidak jadi. Ajal naga takjil itu artinya tidak jadi inzal, tidak jadi orgasme. Dari Nabi ya sudah. Ya ini orang itu tadi fasolah walam yaksir, ya sholat tidak mandi. Tetapi ada periode di mana hukum innamal ma'u minal ma' dimansuh. Untuk wajib jinazah, wajib adus, idal takau kisanani, fakot wajibal. Jadi hasil intel seorang, jadi takau yang pun wajib adus. Itu kan butuh satu periode real. Dan itu yang bisa menjelaskan ada orang-orang yang bersentuhan dengan dunia Nabi, dunia keluarga. Karena dunia senggama suami istri itu hanya keluarga yang tak paham. Dan itu adegan Nabi Jarwani datanya itu tidak bisa. Dan itu harus diputuskan lewat sejarah real karena sumber Islam adalah akwalun nabi wa afalun nabi. Akwalun nabi yang terkait keluarga tentu yang tahu hanya istrinya. Termasuk masalah sosial, masalah psikologi misalnya Nabi. Loro piye kirimat ngendi. Nanti pas loro pas pikiran ning saudara buntu benda musuh loro. Pas loro pas pikiran ning saudara. Tapi profesional temen saudara. Tapi besarnya ada pemberian. Wah, loro pas pikiran butuh ndak bunger. Malah meriang. Ini besarnya. Akhirnya tahu saya perasaan. Yo, aja kalau Aisyah. Jadi mestinya Nabi kan bulutnya yang tahu kan, akhirnya tahu diri tambah berian. Mulanya yang tarik Pak Azina Ayu Marodo di Bedin Abu Aisyah. Ketika Nabi bilang minta izin istrinya di rumah nih, Aisyah kan besar ya. Allah di rumah kok ngelak, pusing. Tapi itu akan tertanam dalam syariat bahwa wajib gilir ke profesional nanti gilir, paham ya? Meskipun gilir secara profesional gak ngurangi kadar psikologi. Para wong elek lebih meriah. Ana kowe butuh duit, ora diri terus meriah. Butuh duit ada terakhir di nopo? Ya tawakal paling meriah itu tetep nopo? Kaya nabi ku yang ngakoni wajib syariat gilir. Tapi pas loro di rumah saudara tetep nopo? Meriah, malah parah. Akhirnya tahu diri jemput bukan nama-nama di rumah tengah. Akhirnya di rumah itu. So itu mesra sekali. Sampai lihat di hadis Nabi itu ketika mau kabundut. Fawal doa roh tahu ala fakir. Makanya Aisyah kalau bangga saya ada istri paling dicintai. Wa innahu la yunzalu wahyu wa rasulillah ala fakir. Gitu hadis itu kan kuasa. Seringkali wahyu datang dan kepala Rasulullah ala fakir. Nabi kesarinan di kuku. Coba kalau begitu yang mau masuk JJ Murana Nabi kok begitu. Kesannya itu sesuatu yang urusan seks biologi. Coba kamu bandingkan dengan berzina. Malah wong liya kongkoi-kongkoi mbek bojone wong ning Bali ambek WTS mbek lonte. Sama kaya kula nate nerangno ateisme. Saat non kesalehan, saat non kesalehan itu nikmati kemungkaran. Kalau wong ra saleh selingkuh WTS, wong ra saleh mandi ning ngene Bali mesra. Kenapa kita sing soleh kah? Salah mentukaran itu dosa. Lalu kan akhirnya wong soleh karena dosa, sing wong soleh mesra. Sing wong soleh ora tahu mesra. Ketika kamu baca hadis Nabi kayak itu bahwa orang soleh harus menang dalam semua isi hidup. Termasuk orang soleh harus lebih mesra dibanding wong soleh. Kalau orang soleh bisa mesra mbek lontene mbek wile, kenapa Mas ben ra iso mesra? Kenapa lu ben ra iso mesra? Loh, lho kalau sering cerita sama budu kalau sering ada di jalan, mau ada jalan tak turuti, yang awalnya itu mungkin. Kalau sering gitu alat neng pak. Terus ada jangan sering belajar di dia, kenapa? Haram, beneran itu tunggu minjem neng atas. Gue ada. Kalau paling arogan katanya. Ya saya itu tidak mau kalau orang soleh itu kalau nyaman dengan orang soleh. Tidak ada itu sederhana. Orang pulau, misalnya istri para kiai di kelompok senam Eropa itu loh antot. Yang nggak boleh kan dilihat orang lelaki kan. Dari asal hukum yang nggak boleh kan nggak tenangnya. Nazarul adna
Ya, sih. Ora mari bantah gue. Jadi lah tengah akhir, kabudutnya Nabi itu mesra sekali. Kalau tahu Allah, terus Nabi memberi isyarat bahwa minta siwakan. Dia tuh gitu, sama tak mungkin nanti irengnya. Nabi minta apa? Siwakan. Ketika diaturi Aisyah siwakan, itu siwaknya itu tak. Pak Asaro, Nabi memberi isyarat bahwa saya mengunyah siwak itu dulu. Nggak Aisyah terus itu. Kami jujur di sikunya. Fakta karena fakana asaruri isi. Aisyah tanya banyak. Sebab itu siwakan terakhir Nabi adalah mengunyah ludah saya. Itu betapa mesranya secara bahasanya Nabi tak ada apa. Dan itu kalau kamu lihat dari video itu mungkin kamu jangan Nabi kok begitu. Tapi kalau kamu banding sampai wong soleh angan tak dulu di Bali tidak film ayo. Nanti dari wong soleh ngenes sampai wong soleh rangen. Lagi berarti. Bila gitu. Itu sampai detail begitu. Aktualnya Nabi itu di semua tarikh dan itu mustahil ada Israiliyat juga ada hadis maudhu. Peristiwa Nabi terakhir pakai siwakan yang ada asaruri ai. Aku yang soleh zaman akhir kok mesra ke bojo, terus numpang lirik-lirik. Senengane lapor ini tukaran bising wis. Hati-hati ini standar. Sabar jo, aku tau ngalam. Olah wis ora mutu. Wah, anak biar paling ramutu. Senengane kok roboto. Rukun masa tuan, ini ada mata, rukun. Bang, jadi ini masa umur itu termasuk masalah hukum. Kayak dulu itu orang puasa itu ngiranya taksa. Orang kalau puasa itu identik dengan ibadah terus menjauhi istri. Akhirnya ya itu terpecahkan saat Aisyah cerita, "Qobbalani Rasulullah wa toh." Nabi biasa pas foto ngambung aku, bawa ini apa yang memutuskan al-qublah la tusilu tahu. Nanti kan tidak ada peristiwa keluarga sini kan nggak diketahui kayak apa hukumnya mencium istri, sinat, tahu nih. Tapi ketika Aisyah menikah balani Rasulullah bahwa dia sudah terpecahkan kan, termasuk mandi janabah. Mandi janabah itu dulu orang ribut harus pakai apa? Ternyata Rasulullah mandi di bijir bin Wahid bin Ma'in. Akhirnya seperti itu dibangun kita dulu di bijir bin Wahid. Enggak boleh satu wadah itu jadi cukup untuk mandi orang kecil. Akhirnya cara mandi janabah di mana? Sampai saat di mukot damirok ini. Jadi itu akhirnya dijelaskan kalau mandi janabah itu dari pucuk rambut sampai pucuk kuku. Ya kan dia kata Aisyah siapa cerita? Untuk mandi hadis janabah kan? Akhirnya betapa pentingnya seorang istri untuk al-ahkam asariyah yang terkait hak-hak perempuan. Dan anak panjang poligami sebagai ngono, berarti saya ini kan ya oleh juga itu kewenangan hukum-hukum itu terus. Nak mumpama bergomono. Muga-muga ya mau poligami halal dibanding ini. Ngono wae gampang. Iku lu gak bulat lu gak apa? Ini bener pesan. Ini bener pengacaranya saya puji. Dari alasannya, kalau Kak Seto ngurus anak-anak jualan nggak berani ngurus mentang-mentang orang kaya yang ngurus baik. Tak ngurus anak jalanan ngapa milih yang jujurnya saya? Dia malu buruk. Anak apa? Semarang truk. Gandengi ke kereta ratu. Orang-orang tengok. Enak aja karena tak kaya banyak yang ingin ngurus. Jangan dong berhenti berbuat cinta ya mana. Itulah hati kritik uang ya biasa. Masa harus jadi berhenti. Mungkin orang hati kritik. Orang kagum dikritik gopo. Dikritik merdokan. Lah Kak Neta kenapa tidak semangat terus anak-anak jalanan? Padahal beliau ketua Komnas anak. Ini terus Indonesia. Hanya yang populer. Kadang ya bener, hanya omong anak rokan, hanya kemudian ngaruhkan jujur.
Ya, laki ya baik, ngurus bujuni dan bujuni ya baik. Tapi harus juga belajar itu. Anak-anak jalan juga harus apa? Itu dulu. Ya, Mia ini terjadi rumah ya gelem, roket gelem nggak adil. Gila ketemu tengah juga, kita marah adil. Ayo, itu gelem, murah enak terus. Paham? Jadi ini dari logika ini sampai Anda tahu bahwa dari awal tuh nikah itu dibenturkan tuh diperbandingkan dengan lah anak nikah bandingno etika ya ora karu-karuan. Apa iso nek bojone papat adil. Engko nang milah sing nom, buat terlantar. Wah, terus mesti ngono. Jadi ora paham. Mun nang milah sing nom ninggalo sing tuwa. Agar wong ngecek normal ya mesti modele ngono iku. Ini kan basaria sekali, itu basaria. Kewajiban, tapi psikologi tidak bisa dilawan kan. Walan tastati, antak dilu, benan. Bisa, walau harus itu, meskipun harus itu tidak bisa. Kalau perasaan itu tidak bisa menipu. Tetap kamu milih yang paling adil. Meskipun agama wajibkan, wajib gitu. Nabi tetap meriang, meskipun Pak saudara tetap meriang. Awak lawan di rumah teman gue tuh, waduh. Kamu kerungu bu, rata-rata. Ya, kamil kait kalau jenis berapa hukumnya? Kayak tuan nifas kan. Kalau nifas saya kira uang tanut. Ada nifas tidak sini, uang tanut tak. Dan zaman itu wal jinabah, arti jinabah ada rotok, sing rotok apa? Arah dari mana kan jeng? Wal umur aja dia urusan buku, wah ini adalah. Waktu tanah pada teman-teman ono sopo almaratu wong wadon. Itu tuh itu menang no sopo marah. Saya ngerosok izine marah. Di nama diri nalikane kepengen tomat antas Allah Rasul al-Karim anda dihadil. Tentu saja wong wedok itu senajan to menangi kanjeng Nabi tentu malu kalau takok hal-hal yang berkait perempuan. Kayak kasusnya tadi, perempuan Ansor tanya Nabi tentang cara bersih dari haid. Ketika Nabi sudah mulai agak detail kan sudah malu kalau sudah sampai alat kelamin khas perempuan. Makanya pendidikan Aisyah fasilitas juga maka perempuan itu saat tarik. Kemudian saya yang menjelaskan. Ya belum itu harus lewat mediator dan mediator itu harus istrinya rapi. Makanya dengan wong wedok mesti izin tak langsung dari. Sebab itu hukum-hukum perempuan tahunya mereka lewat istrinya Nabi lewat. Itu kan istrinya Nabi tidak perlu malu karena istrinya. Dari istrinya itu hukum disebar ke semua perempuan. Cara nikah, cara jinabah, cara nifas, bahkan kok cara haji. Masuk cara-cara basyariah ngasih dia jelas di konflik keluarga dan sebagainya. Nabi itu lucu. Jadi kadang ngajari tukaran barang. Ya memang itu basyariah. Nabi itu kalau ada tamu yang namanya Ummu Aiman, itu senangnya rata-rata. Itu gelaro paksa itu. Itu gelaro siapa? Itu mesti askaroni sautuha sautakhudi. Aku nak eling suara Ummu Aiman ini mesti. Aisyah kadang menjelaskan tentang istri kesayangan Nabi kadang-kadang nemu ya Rasulullah nyebut kau tidak bosan nangis. Wafat adalah kalah khairan minda. Padahal pangeran pun gede sing luwe ayu timbang Khoti. Warang Aisyah ngomong bendera tadi mati juga. Itu Khoti saya ibu sinten. Dan Fatimah ora berkutik mergo ngerti nek Aisyah kesayangannya kanjeng. Tapi muang kalau Fatimah sebul loh. Boleh dikomentari tuwa. Wis diganti sing luwean. Jadi Fatimah diwarai. Ini loh, ben gelam rumah. Tidak juga, aku sudah dalam dasar kayak begitu. Agak malah ramah. Nabi yang ngajari di sini, ada tuh. Yang ini ada Fatimah, Aisyah apa? Tak top itu. Ini kapan itu? Tetap hebat ibuku, rondo, bodoh. Semenjak itu Aisyah atau ngelek-ngelek Khadijah. Ternyata dia ngegelekek kawan tuduh. Khadijah rondo untuk. Jadi kadang-kadang. Saya yang mau nanti, hebat itu juga. Nanti mau kelas pisah, aku begitu. Pokoknya butuh itu dua nikmat, tawangannya di keunggulan. Ini seperti syukur, udah seperti apa? Tak usah Fatimah dari mana Aisyah krungu itu tak tahu namanya dinten. Kalau pigane diwale, rondo bodoh. Aisyah ayu-ayu wong trimo nduk.
Itu tenan. Jadi Nabi masa Nabi mimpin keluarga bersepuan enggak matur ora. Adane enggak matur kan ngono. Sabar tidak. Ibadah sedekah tidak butuh duit. Ibadah sabar kan tidak butuh duit. Jadi dikirim uang ke Mario Modi dia sabar. Ngono wis dipikir pengiran. Ibadah gak mau jalan, sabar kan ibadah apa? Pada ibadah sesama ada juga barang. Sama karena kaya oleh orang itu menyebut Rasul sengatane apa ada dari Nabi al haya al kamil itu sempurna sing. Wa kama tarwi kaya oleh riwayat apa aku kudu sunnah di beberapa kitab hadis. Nabi itu asal dari banget apa nih kayak anak ning rasa ikilin dan asal tinimbang wadon rawan fisik di dalam apa pinyitane asal. Nabi di watak dasar sangat pemalu. Nabi sangat pemalu harus menjelaskan hal-hal yang terkait hukumnya perempuan. Kayak apa kalau tidak punya mediator yang bernama istri? Kayak apa? Nabi pemalu mesti nerang hukumnya perempuan. Wah, ini sangat butuh istri untuk media. Untuk menjelaskan. Terus sama karena mengkora ono sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam dia tadi itu puasa sapa Nabi ayu juga. Ingin tahu jawab sapa Nabi angkul itu alih, antum saben-saben pertanyaan. Itu rodukan genting kok nopo soal alih ing ngatasin. Nabi tidak gampang bisa jawab semua pertanyaan dijadikan perempuan menjadi bisa saking area perempuan. Bicara hati kelawan penjelasan al-kaninat kan sempurna. Karena balik awal sopan Nabi yukan itu ngekei kinayah sopan Nabi, ngekei pertemuan Rasul. Tidak dilaksanakan dan sebagian dari keadaan. Nabi akhirnya nak jawab ubang-ubang, nganggo bahasa pertemuan kinayah. Nah, repotnya kinayah walau bamalah tetap. Akhirnya orang paham soal al-fa'atu. Nabi ubang-ubang ngasih sing takut ya apa? Akhirnya kita bisa mau antori juga nanti sama jalannya kinayah. Jadi menjelaskan pulau tabar itu ngomong kali tentang hewan. Nomor ini nomor kali. Nomor regular 267 ini pulau ini 267. Asyidah Saudah binti Zam'ah. Intinya Nabi itu poligami sausnya kabudut. Jadi Nabi garwa malih sausnya kabudut itu dan Khadijah. Lah Khadijah kumpul Nabi sekitar 20 tahun. Jadi umur Nabi itu macet langsung. Nabi kan garwa Khadijah itu umur langsung. Terus Nabi kumpul Khadijah langsung. Jadi Nabi itu ketika Khadijah kabudut sekitar umur itu macet. Itu baru poligami. Nah, pertama di poligami itu sebenarnya nomor kali Asyidah Saudah. Orang pertama itu nikahi Nabi ba'da wafati Khadijah Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Tazawwaja alaihi salam ba'da wafati Khadijah. Nabi nikah Sayyidah Saudah sawise kabudut Khadijah. Wa ya armilatus Sakron bin Amr al-Ansari. Itu garwane Sakron bin Amr al-Ansari. Wal hikmatu te hikmah ikhtiariha dalam milih Saudah. Ma'anaha sak temene Saudah iku akbaru luwih tuwa panitinan Rasulullah. Lah anak Nabi itu murid 50. Dia ada luwih tuwa di bang. Adi Nabi berarti tak kepino. Ini kalau tentang dua sinetron anak kiai apa poligami, nom ratri. Penyambang ni kiai di murid Aisyah wah, ini apa tinggal di poligami Aisyah wah bergembang. Apa kiai apa kiai poligami? Sebenarnya di poligami dua ada tua begitu. Akhirnya tentang poligami, jadi juga apa? Poligami. Oh, nak mau orang tentang poligami, tentang ke Aisyah. Berarti bodoh, jangan-jangan sing al saya puji tentang untuk saya itu. Jajal misalnya di poligami saya puji puasa, wireng puasa, keriting. Ada yang tentang. Bola balik tentang bencana nafsu ini. Kalau tentang gambaran sinetron, lagi orang kiai ini dia murid akhir termasuk Aisyah wajib. Orang kabar kiai itu mau poligami. Wah, jangan nomor itu gue enggak kuat tuh. Kalah kesempatan kita. Ya ini dia ngerasa. Wah, orang jadi polemik, dibeli ini poligami tapi gak baik, sampai jodoh tua.
Ternyata baik. Dia itu. Nah, ngono zaman tentang ora tentang poligami, tentang berburu air. Saya bayang nomor saya putih itu menykai wong. Ya karena lah merawat tau lah. Saya buta tekan ning dalan-dalan. Kira-kira jadi polemik to. Kira-kira. Ibu dia. Ibu dia jar betul. Mulai wong udah terjebak permainan media biasa-biasa. Dari pulau tuh kalau ini, pulau kita sering tak tahu. Cara jinan sendiri. Kalau jinan maksudnya dia. Jadi ini kita kalau nak aku lama apa ini. Aku ya pilih ini biasa. Tapi ini kalau uang urusan ada duit. Halal betul. Anda tuh ngakoni itu ada kok repot. Anak keluar ya wes menangis itu berhenti ya. Mana abaru jinan satu. Anaha kanat minal mukminat al-mudassirat itu termasuk al-mukminat al-mudassirat. Sufiya anha zawjiha kapundut anha sangging sabda satu zawji. Darwani sabda dari itu dari dari hijrah hatta saatnya. Jadi darwani dari nabi mulai hijrah hatta saatil ula sampai hatta saatil. Buat promosi terumpal-umpal ngoten darwani kapundut saat wakat menjadi satu safari datan waktu. Ijen dalam kondisi perang, terus sampai ijen ditinggal tengah dalam kondisi perang. Ini kondisi tidak aman. Lamu ailalaha wa lamu ima. Kalau timulung, kalau timruna. Walau ada ila ahliya, umpama bali sopo sauda ila ahliya maring keluargane sauda. Bak jawab itu dia, tak usah kondisi begini sauda. Laat rohuga alat. Ini kondisi perang. Ini pada maksa sopo keluargane sinten sauda, sauda alat. Kalau dia kembali ke Mekah dengan kondisi keluarga yang saya kira orang tinggal, mesti dipeksa sih. Walau ada ila ahliha ba'da jauh, ya la akrohu alat sirki, au azabu azaban nukro liyafkan inuha anil Karena ini bentuk melek sampean, anak poligami gak pelang-pelang. Boleh mereka mau membalik ke Mekah kalau itu mesti dipeksa sih. Itu tidak. Pakar mukamil sebuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapalah taha, enak dum sauda, pada jauh aja. Maka nikah itu pun Nabi hak itu. Boleh saya ketimun. Wahada taiki wahada itu muntahal islam itu jadi tidak kebaikan. Tidak krimi kelawan mulia none Nabi lah maring tau. Jadi nikah ini faktor menghormati sauda. Untuk perjuangan ini dari hijrah 2 kali. Mulia no sauda ala sidki imaniha ing atase bener imane sauda wa ikhlas jalan ikhlas sauda dilahi